Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing saya Bapak Dr. Fauzan Misra SEMSCAK. Yang kedua dosen penelaah saya. Perkenalkan, nama saya Muti Alisa, mahasiswa Intek Akuntansi BP 2018. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul implementasi kebijakan teks amnesti atau pengampunan pajak di kantor pelayanan pajak pertama Padang 2. Ada 5 pokok pembahasan di dalam penelitian saya. Yang pertama, bab 1 ada pendahuluan, bab 2 ada tinjauan pustaka, bab 3 ada metodologi penelitian, bab 4 ada pembahasan, bab 5 ada penutup. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Di pendahuluan ini terdapat 5 subjudul. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada tujuan penelitian, yang ketiga ada rumusan masalah, yang keempat ada manfaat penelitian, yang kelima ada sistematika penulisan. Nah, yang pertama itu ada latar belakang. Dalam upaya meningkatkan pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional, pemerintah harus meningkatkan penerimaan pajak yang merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara. Saat ini, kurang dari 2/3 penerimaan negara itu bersumber dari pajak. Maka sangatlah wajar jika pajak mendominasi sumber penerimaan negara. Apalagi ketika sumber daya alam khusus minyak bumi tidak lagi dapat diandalkan. Setiap negara melakukan pembangunan agar negara tersebut semakin maju. Dengan melakukan pembangunan, maka suatu negara harus melakukan proses perubahan secara berkelanjutan dan terencana. Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 dalam Aturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 PMK.03/2016 tentang pengampunan pajak. Pasal 1 mengatakan pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak. Pemberian teks amnesti merupakan upaya pemerintah menarik dana masyarakat yang selama ini tersimpan di negara lain. Pengampunan pajak dilakukan dalam bentuk pelepasan hak negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang. Maka dari itu sudah sewajarnya jika wajib pajak diwajibkan untuk membayar uang tebusan atas pengampunan pajak yang diperolehnya. Dalam rangka pelaksanaan undang-undang ini, penerimaan uang tebusan diperlukan sebagai penerimaan pajak penghasilan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Tujuan diterapkannya program teks amnesti karena kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan masih perlu ditingkatkan karena terdapat harta baik di dalam maupun di luar negeri yang belum sepenuhnya dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan, dan juga untuk meningkatkan penerimaan negara dan perekonomian serta kepatuhan masyarakat dalam melaksanaan kewajiban perpajakan. Pelaksanaan program teks amnesti atau pengampunan pajak pada saat itu tidak efektif karena wajib pajak kurang merespon dan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh. Itu menurut Ragimun 2015. Baiklah, yang selanjutnya ada rumusan masalah. Terdapat 3 rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah di atas. Yang pertama itu bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah pengampunan pajak atau teks amnesti. Yang kedua, apakah terdapat pertumbuhan pajak efektif sebelum dan sesudah teks amnesti. Yang ketiga, bagaimana pertumbuhan penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak Pratama Padang 2 sebelum dan sesudah pelaksanaan teks amnesti. Yang ketiga ada tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah menjawab semua rumusan masalah yang telah dirumuskan, yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah teks amnesti. Yang kedua untuk mengetahui pertumbuhan pajak efektif sebelum dan sesudah teks amnesti. Yang ketiga untuk mengetahui pertumbuhan penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak pertama Padang 2 sebelum dan sesudah pelaksanaan teks amnesti. Yang keempat, ada manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada berbagai pihak, yaitu yang pertama manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan, khususnya mengenai kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga dapat dijadikan acuan dan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya. Yang kedua, ada manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam membuat suatu kebijakan di masa yang akan datang agar dapat mencapai tujuan dari kebijakan yang optimal, khususnya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Yang kelima ada sistematika penulisan.
Dalam sistematika penulisan akan diuraikan secara garis besar dari setiap bab agar dapat memberikan sedikit gambaran mengenai isi skripsi ini. Di antaranya ada pendahuluan, diuraikan secara garis besar mengenai hal-hal yang akan dibahas dalam skripsi ini yang meliputi latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Pada landasan teori, di bagian ini dijelaskan tentang teori-teori dan konsep-konsep umum yang mendasari penelitian ini yang terdiri atas penjelasan pajak, kepatuhan wajib pajak, teks amnesti, serta penelitian-penelitian yang berhubungan, kerangka pemikiran, serta hipotesis dari penelitian ini. Metodologi penelitian berisi tentang desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data yang diperoleh, variabel penelitian, metode analisis data, dan uji hipotesis. Selanjutnya itu hasil penelitian dan pembahasan, menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Yang kelima, penutup adalah menjelaskan kesimpulan, saran, dan keterbatasan penelitian yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya. Selanjutnya pada bab 2, tinjauan pustaka. Di sini terdapat beberapa pokok pembahasan, yaitu yang pertama ada landasan teori, yang kedua ada penelitian terdahulu, dan yang ketiga ada kerangka berpikir. Yang pertama saya akan membahas tentang landasan teori. Ada 5 subjudul dalam landasan teori. Yang pertama ada pengertian pengampunan pajak, yang kedua jenis pengampunan pajak, yang ketiga asas dan tujuan pengampunan pajak, yang keempat ada subjek dan objek pengampunan pajak, dan yang kelima ada implementasi kebijakan. Yang pertama pengertian pengampunan pajak atau teks amnesti. Di sini ada beberapa menurut para ahli sebagai pengertian dari pengampunan pajak itu sendiri. Yaitu menurut yang pertama ada menurut Hutagaol tahun 2007 menyatakan bahwa pengertian teks amnesti merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya turutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh atau tax evaders menjadi wajib pajak patuh atau honest taxpayers, sehingga diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak di masa yang akan datang. Pengampunan pajak atau tax amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, Menteri Keuangan, amnesti pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Teks amnesti merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya turutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan penambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak patuh. Itu menurut Rahayu 2010. Nah, berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa teks amnesti atau pengampunan pajak adalah program kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya tanpa adanya sanksi administrasi guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara. Baiklah, selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Berikut hasil dari beberapa penelitian sejenis yang dapat dijadikan bahan kajian yang berkaitan dengan penerapan teks amnesti di Indonesia. Antara lain yang pertama ada Ragimun tahun 2014 mengenai implementasi pengampunan pajak di Indonesia, menunjukkan bahwa penerapan teks amnesti di Indonesia jika dilihat dari pengalaman berbagai negara yang telah menerapkan, Indonesia masih memiliki potensi dan peluang untuk meningkatkan dana masuk ke Indonesia yang cukup banyak disimpan di luar negeri. Yang kedua, Syafrida 2014 mengenai analisis penerapan teks amnesti di Indonesia dalam rangka meningkatkan penerimaan negara pada sektor perpajakan. Menemukan bahwa implementasi teks amnesti dalam jangka pendek sebaiknya ditunda terlebih dahulu dan menunggu kesiapan berbagai perangkat dan piranti hukum yang melandasi pelaksanaan kebijakan ini. Selanjutnya ada Alberto tahun 2015 pengaruh kebijakan pengampunan pajak atau teks amnesti oleh pemerintah terhadap potensi peningkatan penerimaan negara di Indonesia tahun 2015. Implementasi teks amnesti, tax ratio menemukan bahwa penerimaan
pajak meningkat. Implementasi pengampunan pajak di Indonesia memiliki peluang untuk berhasil dilaksanakan dengan jenis investigation amnesty yang juga telah berhasil diterapkan di beberapa negara lain. Yang terakhir dari subjudul pembahasan adalah kerangka berpikir. Teks amnesti diartikan sebagai penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Teks amnesti diberikan kepada wajib pajak yang melaporkan secara sukarela mengenai data kekayaan yang tidak dilaporkan di masa sebelumnya. Penggunaan teks amnesti diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Keterkaitan pengaruh penerimaan pajak sebelum dan sesudah teks amnesti pada kantor pelayanan pajak pertama Padang 2 dapat digambarkan pada kerangka berpikir berikut ini. Yang pertama yaitu ada penerimaan pajak di kantor pelayanan pajak pertama. Terdapat 3 yaitu kepatuhan wajib pajak, ada pertumbuhan pajak efektif dan pertumbuhan penerimaan pajak. Data semua itu diambilkan berdasar sebelum teks amnesti dan sesudah terjadinya teks amnesti. Selanjutnya pada bab 3 saya akan membahas tentang metodologi dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu desain penelitian. Pada penelitian ini, desain penelitian digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan menggambarkan kepatuhan wajib pajak, pertumbuhan pajak efektif, dan pertumbuhan penerimaan pajak sebelum dan sesudah pengampunan pajak atau teks amnesti di kantor pelayanan pajak pertama Padang 2. Tingkat kepatuhan yang tinggi diharapkan akan memberikan informasi positif bagi wajib pajak sehingga menambah kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pajak. Yang kedua, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data merupakan langkah awal yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh peraturan. Nah, yang pertama ada display data, pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Yang kedua ada verifikasi dan penegasan kesimpulan. Penarikan kesimpulan berupa interpretasi yaitu menemukan makna data yang telah disajikan merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Yang ketiga ada metode analisis. Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode analisis statistik deskriptif. Sugiono tahun 2012 mengemukakan bahwa statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskriptifkan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum dan generalisasi. Ada tiga metode analisis. Yang pertama yaitu analisis kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah teks amnesti. Analisis tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah pelaksanaan teks amnesti untuk melihat apakah terjadi perubahan jumlah wajib pajak orang pribadi dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebagai dampak pelaksanaan teks amnesti. Analisis ini dilakukan dengan menghitung selisih jumlah wajib pajak orang pribadi dari tahun ke tahun. Yaitu rumusnya ada persentase peningkatan jumlah WPOP yaitu sama dengan selisih jumlah wajib pajak terdaftar dibagi dengan wajib pajak orang pribadi terdaftar tahun sebelumnya dikali 100%. Yang kedua yaitu analisis pertumbuhan pajak efektif sebelum dan sesudah teks amnesti. Efektivitas teks amnesti terhadap penerimaan pajak bisa dilihat dari perkembangan target serta realisasi pajak sebelum dan sesudah penerapan teks amnesti. Sehingga efektivitas pajak dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pertumbuhan pajak efektif sebelum adanya teks amnesti. Efektivitas teks amnesti terhadap pertumbuhan pajak bisa dilihat dari perkembangan target serta realisasi pajak sebelum penerapan teks amnesti. Sehingga efektivitas pajak sebelum teks amnesti dapat dirumuskan sebagai berikut. Efektivitas sama dengan realisasi penerimaan pajak dibagi target penerimaan pajak kali 100%. Sedangkan yang kedua ada pertumbuhan pajak efektif sesudah adanya teks amnesti. Dapat dilihat dari perkembangan target serta realisasi pajak sesudah penerapan teks amnesti, sehingga efektivitas pajak setelah teks amnesti dapat dirumuskan sebagai berikut. Efektivitas sama dengan realisasi penerimaan pajak setelah teks amnesti dibagi dengan target penerimaan pajak setelah teks amnesti dikali 100%. Sedangkan untuk mengukur keefektifan maka digunakan indikator
yaitu persentase besar dari 100% adalah sangat efektif, persentase 90 hingga 100% adalah efektif, persentase 80 sampai 90% adalah cukup efektif, persentase 60% sampai 80% adalah kurang efektif, dan persentase yang kurang dari 60% dinyatakan tidak efektif. Yang ketiga ada analisis pertumbuhan penerimaan pajak sebelum dan sesudah teks amnesti. Yang pertama, penerimaan pajak sebelum adanya teks amnesti. Penerimaan pajak di kantor pelayanan pajak Pratama Padang 2 sebelum dilaksanakan program teks amnesti diketahui dari laporan penerimaan sebelum tahun 2016, yaitu tahun 2015. Penerimaan pajak sesudah adanya teks amnesti dapat diketahui berhasil atau tidaknya pelaksanaan program teks amnesti dari penerimaan pajak sesudah diterapkannya program teks amnesti yang dimulai pada tahun 2016 dan berakhir pada tahun 2017. Baiklah, selanjutnya yaitu bab 4 pembahasan. Yang pertama saya akan membahas tentang deskriptif data. Jadi tabel tersebut adalah jumlah penambahan wajib pajak orang pribadi di kantor pajak Pratama Padang 2 tahun 2015 dan 2016. Di sini ada terdapat tahun 2015 itu bulan Januari sampai Desember, dan tahun pajak 2016 dari bulan Januari hingga bulan Desember. Nah, berdasarkan tabel tersebut, pada awal bulan Januari 2015, jumlah WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Padang 2 adalah sebanyak 95.222 wajib pajak, dan pada akhir tahun 2015 terdapat penambahan jumlah wajib pajak sebanyak 7.606 wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak Pratama Padang 2, sehingga wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kantor pelayanan pajak Pratama Padang 2 yaitu sebanyak 102.828 wajib pajak orang pribadi. Pada awal tahun 2016 terdapat perubahan jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Padang 2 yang sebelumnya 102.828 wajib pajak orang pribadi, tetapi di awal bulan Januari 2016 jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang 2 adalah sebanyak 102.355 orang wajib pajak. Jumlah wajib pajak orang pribadi di awal tahun mengalami pengurangan WPOP sebanyak 473 WPOP. Hal ini disebabkan karena pemindahan WPOP atau penghapusan MPWP. Pada tahun 2016, di mana pada tahun tersebut diberlakukan kebijakan teks amnesti pada bulan Juni sampai Desember atau periode 1 dan periode 2, terlihat dari tabel tersebut terjadi penambahan WPOP baru di KPP Pratama Padang 2 sebanyak 8.206 WPOP baru, sehingga mengakibatkan jumlah WPOP terdaftar di KPP Pratama Padang 2 di akhir tahun 2016 adalah sebanyak 110.561 WPOP. Jumlah penambahan WPOP baru di tahun 2016 meningkat dari tahun pajak sebelumnya, yang mana pada tahun pajak 2015 penambahan WPOP baru sebanyak 7.606 WPOP, sehingga dapat dikatakan dengan adanya kebijakan teks amnesti dapat mempengaruhi kepatuhan pendaftaran WPOP baru. Nah, selanjutnya ada tabel jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT di KPP Pratama Padang 2. Berdasarkan tabel tersebut, pada tahun pajak 2015, wajib pajak orang pribadi karyawan dan non-karyawan yang melaporkan SPT tahunan PPh di KPP Pratama Padang 2 adalah sebanyak 29.398 wajib pajak, sedangkan pada tahun pajak 2016 adalah sebanyak 37.625 wajib pajak, sedangkan 2017 terdapat sebanyak 32.436 wajib pajak, dan pada tahun 2018 yang melaporkan SPT tahunan PPh di KPP Pratama Padang 2 adalah sebanyak 35.850 wajib pajak. Dari data di atas dapat dilihat bahwa adanya peningkatan setiap tahun, walaupun di tahun 2017 ada sedikit penurunan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT tahunan, yaitu sebanyak 5.189 wajib pajak. Selanjutnya saya akan membahas kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah teks amnesti.
Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah menganalisis pendaftaran sebelum dan sesudah pelaksanaan kebijakan teks amnesti periode kedua. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan antara persentase pertambahan WPOP sebelum dan sesudah pelaksanaan teks amnesti periode pertama dan kedua. Nah, ini ada tabel persentase penambahan WPOP baru sebelum kebijakan teks amnesti sampai berakhirnya teks amnesti periode kedua di KPP pertama Padang 2. Pada semester awal tahun 2015 terjadi penambahan WPOP baru sebanyak 4.211 orang atau sebanyak 4,34% dan semester selanjutnya Juli sampai Desember 2015 terjadi penambahan WPOP baru sebanyak 3.395 orang atau 3,7%. Jumlah ini sedikit mengalami penurunan dari Januari sampai Juni, yaitu sebanyak 816 orang. Pada tahun 2016, dari bulan Januari sampai Juni terlihat adanya penambahan WPOP baru, yaitu sebanyak 4.238 orang atau berkisar 4,07%. Sedangkan di bulan Juli sampai Desember, di mana bulan tersebut dilaksanakan kebijakan teks amnesti, terjadi penambahan WPOP baru sebanyak 3.968 orang atau 3,67%. Angka penambahan WPOP baru ini sedikit menurun dari semester sebelumnya sebanyak 270 orang. Jadi penambahan WPOP baru ketika teks amnesti diberlakukan atau bulan Juni hingga Desember 2016 tidak memperlihatkan pengaruh pada peningkatan kepatuhan pendaftaran. Sebaliknya, kepatuhan pendaftaran sebelum diberlakukannya teks amnesti lebih baik jika dibandingkan pada saat diberlakukan teks amnesti periode pertama dan kedua, melebihi penambahan WPOP baru amnesti periode 1 dan 2 diberlakukan. Nah, selanjutnya ada analisis kepatuhan pelaporan SPT tahunan PPH, WPOP non-karyawan, dan WPOP karyawan sebelum dan sesudah pelaksanaan kebijakan teks amnesti. Analisis ini dilakukan dengan menghitung penambahan jumlah wajib pajak orang pribadi non-karyawan dan karyawan yang melaporkan SPT tahunan PPH di tahun 2015 dan 2016. Nah, di bawah ini ada persentase penambahan WPOP non-karyawan yang melaporkan SPT tahunan PPH selama tahun 2015 dan 2016. Pelaporan SPT tahunan PPH WPOP non-karyawan dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami penambahan, yaitu sebanyak 52 wajib pajak orang pribadi atau berkisar kenaikan sebanyak 3,66%. Pada tahun 2015, WPOP non-karyawan yang melaporkan SPT PPH sebanyak 1.422 WPOP non-karyawan. Sedangkan di tahun 2016 WPOP non-karyawan yang melaporkan SPT tahunan PPH-nya adalah sebanyak 1.474 WPOP non-karyawan. Sedangkan pelaporan SPT tahunan PPH WPOP karyawan dari tahun 2015 ke tahun 2016 juga mengalami penambahan, yaitu sebanyak 8.175 wajib pajak orang pribadi atau berkisar kenaikan sebesar 29%. Pada tahun 2015, WPOP non-karyawan yang melaporkan SPT PPH-nya sebanyak 36.151 WPOP karyawan. Sedangkan di tahun 2016, WPOP karyawan yang melaporkan SPT tahunan PPH-nya adalah sebanyak 27.979 WPOP karyawan. Jadi, pelaporan SPT tahunan PPH WPOP non-karyawan pada tahun teks amnesti periode pertama dan kedua diberlakukan tidak menunjukkan penambahan yang berarti pada kepatuhan pelaporan SPT tahunan PPH WPOP non-karyawan di KPP pertama Padang 2. Dan hanya terjadi penambahan kepatuhan pelaporan sebanyak 52 WPOP non-karyawan dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk pelaporan SPT tahunan PPH WPOP karyawan menunjukkan penambahan yang lebih tinggi dibandingkan WPOP non-karyawan, yaitu penambahan terjadi sebanyak 8.175 WPOP karyawan. Pembahasan selanjutnya yaitu analisis pertumbuhan pajak efektif sebelum dan sesudah teks amnesti. Berikut ada tabel yang menunjukkan tingkat efektivitas pajak sebelum dan sesudah teks amnesti periode 2015 hingga 2018 di Kantor Pelayanan Pajak Pertama Padang 2. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa hasil perhitungan tingkat efektivitas pajak tahun 2015 sampai dengan 2018 mengalami kenaikan. Realisasi penerimaan pajak tahun 2015 dengan realisasi penerimaan sebanyak 879
Rp860.176.629 dengan tingkat efektivitas pajak 70,39%. Tahun 2016 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1.319.543.274 dengan efektivitas 84,71%. Tahun 2017 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1.338.674.044 dengan efektivitas 86,73%, dan tahun selanjutnya yaitu 2018 dengan realisasi penerimaan pajak Rp1.788.743.140.651 dengan efektivitas 84,48%. Pembahasan selanjutnya yaitu analisis pertumbuhan penerimaan pajak pada KPP Pratama Padang 2 sebelum dan sesudah pelaksanaan tax amnesty. Dapat dilihat di tabel berikut, yaitu tingkat penerimaan pajak sebelum tax amnesty periode 2015 di KPP Pratama Padang 2, yaitu realisasi penerimaan pajak adalah sebesar Rp870.860.176.629. Sedangkan yang kedua ada penerimaan pajak sesudah adanya tax amnesty. Dari perbandingan tabel sebelumnya dan sesudah adanya tax amnesty dapat dilihat bahwa jumlah penerimaan pajak sebelum adanya tax amnesty mengalami yaitu peningkatan di tahun 2015 sampai 2016 yaitu sebesar Rp134.338.366.645. Sementara itu jumlah penerimaan pajak sesudah tax amnesty yaitu tahun 2016 sampai 2017 cenderung menurun sebesar Rp10.259.869.230. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan tax amnesty oleh KPP Pratama Padang 2 belum berhasil dalam meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kepatuhan wajib pajak dan rasio penerimaan pajak. Dari hasil analisis tingkat kepatuhan wajib pajak akhir periode kedua tax amnesty 31 Desember 2016 yaitu sebesar 3,67% atau hanya meningkat 0,3% yang semula 3,37%. Hal ini menandakan bahwa penerapan tax amnesty belum mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memenuhi kewajiban pajaknya. Sedangkan hasil perhitungan tingkat efektivitas penagihan pajak pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 2,25% dari tingkat keefektifan pajak tahun 2018. Dari kedua analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan tax amnesty hingga periode kedua belum berjalan efektif dan perlu dilakukan perbaikan dalam penerapan tax amnesty periode selanjutnya, baik berupa kebijakan baru atau yang lainnya. Baiklah, selanjutnya yaitu pembahasan data penelitian secara keseluruhan. Berdasarkan tabel di atas yang merupakan data yang diolah dengan menggunakan Microsoft Excel, didapatkan bahwa rata-rata dari tingkat penerimaan pajak sebelum tax amnesty yaitu sebesar Rp946.929.359.952 dan setelah tax amnesty yaitu Rp1.041.240.907.348. Dari perbandingan tersebut diperoleh bahwa setelah tax amnesty penerimaan pajak meningkat sebanyak Rp94.311.547.396, dan selanjutnya rata-rata dari tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum tax amnesty yaitu 98,788 dan setelah tax amnesty sebanyak 115.211. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa adanya peningkatan kepatuhan setelah tax amnesty yaitu sebanyak 16.423 wajib pajak. Sedangkan simpangan baku dari tingkat penerimaan sebelum tax amnesty yaitu 9485014886,72 dan setelah tax amnesty yaitu 530361666957. Simpangan baku dari tingkat kepatuhan sebelum tax amnesty yaitu 5,043
793 dan sesudah teks amnesti yaitu 5,86559877. Varians yang didapat dari hasil olahan dari tingkat penerimaan sebelum teks amnesti adalah 8,99655 dan setelah teks amnesti 2,81284. Varians yang didapat dari tingkat kepatuhan sebelum teks amnesti adalah 25,43984 dan setelah teks amnesti adalah 33,9488. Bab 5 adalah penutup. Yang pertama ada kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu penelitian kualitatif deskriptif pada wajib pajak orang pribadi yang terdapat di KPP Pertama Padang 2, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah teks amnesti dalam pelaporan pajak penghasilan di KPP Pertama Padang 2 periode 2015 hingga 2018 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini menunjukkan bahwa wajib pajak memiliki kesadaran tinggi untuk melaporkan SPT tahunan tepat pada waktunya dan mengisi SPT dengan lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum teks amnesti dapat dikatakan baik, dapat dilihat pada tahun 2015, wajib pajak tepat waktu sebesar 20.141 wajib pajak dengan tingkat kepatuhan 3,37%. Dan setelah teks amnesti tahun 2016, tingkat wajib pajak tepat waktu naik sebesar 24.391 wajib pajak dengan tingkat kepatuhan 3,67%. Tahun 2017, tingkat wajib pajak tepat waktu naik sebesar 30.063 wajib pajak dengan tingkat kepatuhan 8,54%. Dan pada tahun 2018, tingkat wajib pajak tepat waktu naik sebesar 31.133 wajib pajak dengan tingkat kepatuhan 7,42%. Penerapan teks amnesti berhasil mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pertama Padang 2. Yang kedua ada penerapan teks amnesti di KPP Pertama Padang 2 mampu meningkatkan efektivitas penerimaan pajak. Dari hasil perhitungan tingkat efektivitas penagihan pajak sebelum teks amnesti pada tahun 2017 dengan pencapaian 70,39% dan di tahun 2016 tingkat efektivitas penagihan pajak naik sebesar 84,71%. Pada tahun 2017 tingkat efektivitas penagihan pajak naik menjadi 86,73% setelah teks amnesti. Dari tingkat efektivitas penagihan pajak tahun 2017 menurun sebesar 84,48%. yang masih termasuk kriteria efektif. Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan teks amnesti hingga tahun 2018 berjalan efektif. Jumlah penerimaan pajak sebelum teks amnesti mengalami peningkatan, sementara itu jumlah penerimaan pajak sesudah teks amnesti cenderung meningkat juga, di mana sebelum adanya teks amnesti pada tahun 2017, penerimaan pajak sebesar 879.176.829 rupiah, tetapi sesudah adanya teks amnesti pada tahun 2016 sampai tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 10.259.869.230 rupiah. Dan tahun 2017 sampai tahun 2018 penerimaan pajak mengalami kenaikan sebesar 775.400.466.607 rupiah. Penerapan teks amnesti oleh KPP Pertama Padang 2 berhasil dalam meningkatkan penerimaan pajak. Nah, berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak, khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pertama Padang 2, dalam program teks amnesti yang berhubungan dengan kepatuhan, efektivitas, dan penerimaan terhadap penerimaan pajak ke depannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membuat sebuah inovasi strategi baru dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk mengikuti dan memanfaatkan program teks amnesti atau pengampunan pajak agar bisa mempengaruhi penerimaan pajak secara signifikan. Yang kedua, KPP Pertama Padang 2 dapat melakukan upaya-upaya berikut. Yang pertama, melakukan pendekatan secara langsung untuk memberikan arahan dan bimbingan terhadap wajib pajak yang berpotensi mengikuti program teks amnesti, agar wajib pajak mengetahui jelas prosedur program teks amnesti atau pengampunan pajak, sehingga wajib pajak tertarik mengikuti program teks amnesti atau pengampunan pajak. Yang kedua, melakukan lebih banyak sosialisasi baik secara langsung maupun dalam forum publik mengenai keuntungan atau fasilitas yang akan diterima oleh wajib pajak yang memanfaatkan
program tax amnesty, serta kerugian-kerugian yang akan diterima wajib pajak apabila tidak memanfaatkan program tax amnesty ini. Yang ketiga, meningkatkan hubungan kerjasama dengan pemerintah daerah dan instansi-instansi terkait dalam melakukan pengarahan wajib pajak. Baiklah, sekian presentasi skripsi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.